Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di dirimu di masa depan. Kira-kira bagaimana perjalanan hidupmu ke depannya? Nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas sini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa yang terjadi dalam hidupmu ke depannya, aminkan yang terbaik ya. Dan kalaupun ada yang negatif, dipakai berjaga-jaga agar jangan itu sampai terjadi pada dirimu. Tetapi kalaupun mungkin sudah terjadi, ya berarti kamu berfokus pada solusi. Oke, kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana tentang kehidupan mendatang. Kehidupanmu mendatang. Oke, kita lihat di sini. Di kartu pertama ada King of Swords. Wow, kamu lebih tegas. Kedepannya kamu lebih tegas terhadap dirimu, terhadap orang lain, terhadap keputusanmu. Jadi nggak ada kepelin-pelanan. Lebih waras, memilih waras ketimbang drama. Menerima drama-drama yang gak penting, ataupun basa-basi, ataupun sesuatu yang gak kamu sukai tetapi tetap dilakukan ya. Jadi kamu tegas ya. Kehidupanmu lebih terarah ke depannya, saya lihatnya juga ya. Dikarenakan kehidupanmu yang lebih santai tapi serius ya. Macam contoh, kerjaanmu beres tapi dengan penuh santai ya. Orang ada ribut kamu gak mau peduli ya, itu urusan mereka, gak usah saya kepo-kepoin. Yang mana kemarin-kemarin suka ngepo, sekarang enggak, malas urus urusan orang. Kalaupun ada yang kepo urusanmu ya terserah, tapi kamu di kehidupan mendatang kamu tuh gak mau terlalu pusing dengan urusan orang ya. Kamu berfokus pada pencapaianmu. Di sini ada Knight of Swords ya, terutama dalam soal karir, dan saya lihat juga dari sisi keuangan ya. Kamu dipenuhi dengan keberuntungan. Ada saja hal-hal baik yang masuk dalam hidupmu, saya lihat ya, dari usahamu, dari pencapaianmu. Bukan langsung duduk diam langsung jreng gitu, enggak ya. Tapi pencapaianmu satu persatu kamu lakukan, kamu action, dan akhirnya terwujud, berhasil, entah di karir atau di cita-cita ya. Ada beberapa yang monetisasi ya, yang kemarin-kemarin kok nggak monetisasi akunnya gitu ya, karena energi paling tinggi adalah mungkin sosial media ya. Ataupun kamu jualan online kemarin-kemarin sepi, akhirnya bisa. Ataupun jualan offline juga ya. Ataupun mungkin saya lihat di sini kalau kamu karyawan, ada penambahan jabatan atau tugas ya, penambahan tugas, dan akhirnya kamu naik jabatan ya. Hidupmu lebih tenang sih saya lihat ya, walaupun memang banyak lika-liku, tapi kamu lebih dewasa dalam bersikap, dewasa juga dalam berucap, tidak mau gerasa gerusu. Kamu akhirnya tahu bahwa lidahmu tuh tajam. Jadi
ucapan-ucapan yang kamu keluarkan itu kamu telaah sebelum kamu ucapkan. Dan tidak mau juga terlalu banyak gosip dengan orang yang nggak penting. Selama kamu berucap dan menghasilkan duit, itu yang kamu lakukan. Kalau nggak menghasilkan duit, malah kamu kayak nek ya. Ngapain gosip-gosipin orang ya, nggak menghasilkan duit. Pokoknya yang nggak menghasilkan duit, nggak membawa keberuntungan, kebahagiaan, ya, keuntungan untukmu, ya kamu cut ya. Nggak mau juga dengan teman-teman yang agak sedikit toksik, menang sendiri, egois, kamu nggak mau di situ ya. Walaupun mungkin kondisinya dia kaya, dia ini, dia, kamu nggak terlalu mau jadi penjilat ya. Jadi kamu lebih akan mempunyai prinsip untuk dirimu ya. Di sini ada teman-teman toksik yang mana akhirnya kamu jauhi. Ini kamu jauhi, bukan kamu suruh mereka berubah, bukan kamu menjadi ikut-ikut ekor ya, ekor mereka gitu. Enggak, kamu punya prinsip untuk bisa dihormati, disegani ya. Tadi, ketegasan dalam diri. Saya lihat juga kamu akan dipenuhi cinta kasih ya, karena kamu baik. Dan akhirnya ya itu, kembali lagi ke dirimu, di mana kamu menabur kebaikan. Akhirnya orang-orang itu baik pada kamu. Entah dirinya yang kamu pernah bantu atau orang lain. Nah, ini kamu dipenuhi dengan cinta kasih. Kenapa? Karena ya tadi, kamu memberikan perlindungan pada dirimu, hatimu, jiwamu, akhirnya untuk kehidupan nyatamu, kamu dipenuhi dengan cinta dari orang, entah sahabat, ya orang-orang sekelilingmu, entah pasangan, keluarga, ya. Jadi jangan takut dengan kehidupan. Selama kamu tegas, kehidupanmu baik-baik saja, ya. Karena selama hatimu tenang, nyaman, damai, ya orang-orang yang terkoneksi juga adalah orang-orang yang akhirnya membuat hidupmu lebih tenang, lebih waras, dan lebih bahagia. Ketimbang plin-plan, pusing, stres, akhirnya terkoneksi dengan orang-orang toksik. Apa yang ada dipancarkan dari jiwamu, hatimu, itu yang akan menjadi realitamu ya. Dan itu terjadi di mana kamu nggak mau, ada beberapa yang saya lihat nggak mau ikut-ikut dengan pola lama ya. Bahkan mungkin kamu resign dari tempat toksik ya, keluar dari situ, ataupun menjaga jarak dengan orang-orang toksik ya, orang-orang manipulatif, playing victim, dan narsistik ya. Karena udah capek, udah lelah, dan kamu punya intuisi kuat. Saya lihatnya ke depan kamu diberikan semesta intuisi kuat, dan kamu lebih peka untuk mendengarkan suara hatimu ketimbang mendengarkan suara orang ya, apa kata orang. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya nggak nyaman, bahwa berarti itu tanda dari semesta bahwa dia nggak baik untukku ya. Jadi kamu nggak terlalu kayak macam mau harus dia berubah, harus dia bersamaku, harus ibaratkan menggenggam, tidak. Kamu melepas saja. Kalau memang dia bukan untukku ya bukan, kalau tidak ya tidak gitu ya. Jadi nggak terlalu kayak ngoyo-ngoyo kayak dulu, dia harus bersamaku, dia harus begini, dia harus begitu, enggak ya. Lebih ke dirimu, dimana oke, saya tidak cocok dengan dia, berarti saya yang minggir, saya yang mundur diri ya. Nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Kenapa? Karena kamu ingin tenang, ingin santai, ingin bebanmu ringan ya. Begitupun dalam karir ya, kamu tidak mau terlalu fokus pada orang-orang, kamu cuma berfokus pada kerjaanmu, tupoksimu ya. Yang dulu mungkin kamu bantu ini itu, kamu sekarang enggak ya. Ngapain saya mau bantu-bantu pekerjaan orang, toh dia digaji juga kok ya. Ataupun nanti kalau dia bilang tolong dong ini kamu berani berkata tidak, menolak. Kamu digaji, kok saya yang kerjakan. Jadi enggak ada gitu-gitu ya. Tetapi kalau mereka baik padamu, kamu juga baik pada mereka. Macam contoh mereka menolongmu, ya kamu juga akan menolong. Tetapi ini kita bicara tentang orang toksik, di mana ya itu tadi, kamu tegas, kamu baik sama orang baik, dan tegas kepada orang yang manipulatif. Jadi hidupmu lebih terarah, dan mereka akhirnya tahu akan value-mu, di mana ke depan mereka tidak akan berani macam-macam dengan kamu, karena kamu adalah sosok yang tegas ya, dan mempunyai prinsip. Banyak yang segan sama kamu ke depannya. Jangan takut ya. Walaupun mungkin kondisinya juga banyak orang yang benci, karena mungkin kondisinya ke depan kamu akan lebih sukses dari mereka. Wah, ini bicara kesuksesan nih ya. Saya lihat di sini kesuksesan ini ada beberapa yang iri ya, namanya juga manusia tanda tak mampu ya. Jadi ataupun mungkin pasanganmu atau mantan-mantan atau orang-orang di sekelilingmu, teman, sahabat ya, walaupun senyum padahal mereka nggak suka dengan pencapaianmu. Ini ada.
Dan ada yang mau datang juga untuk memanfaatkan. Tetapi ya itu, kamu sudah banyak belajar tentang perilaku manusia. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang toksik. Sehingga kamu tidak bisa dimanipulasi lagi, tidak bisa dimanfaatkan. Kamu mau bermanfaat buat orang lain, tetapi tidak mau dimanfaatkan orang. Nah itu ya, jadi kalau mereka bilang kamu jahat, bilang kamu begini begitu, kamu gak peduli. Selama kamu tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak pernah merugikan orang. Ya, jadi kamu tetap kekeh di jalanmu. Ya. Nah ini, jadi hal baik pun pasti ada yang kritik ya, tapi kamu gak peduli. Karena niatmu baik, kamu jalankan itu tanpa melihat embel-embel orang bicara ini itu ya. Berkatmu juga banyak, kamu berbagi entah apapun ya. Saya lihat di sini ada sedikit duit, kamu bagi mungkin ke saudara-saudaramu, adikmu, ataupun mungkin orang-orang yang kamu sukai, yang sayangi ya. Ada beberapa juga yang akhirnya mungkin menanam ya, akhirnya buahnya banyak ya, ataupun sayur-sayur subur, kamu juga berbagi ke lingkungan tetangga ya. Nah ini, jadi rezekimu banyak, doa-doa mereka up ya, akhirnya apa? Hidupmu tuh penuh dengan kemudahan. Jadi kalau kamu merasa hidupmu mungkin hari ini lagi banyak masalah ya, berarti kamu mungkin kurang berbagi. Berbagi bukan dalam hal uang saja, tetapi dari apapun ya, dari segi tenaga, waktu ya. Nah itu. Tapi memang saya lihat di sini kamu ke depan akan berbagi sekecil apapun itu, tapi tulus. Dan doa-doa mereka mengantarkanmu untuk ke kehidupan yang lebih tenang, lebih nyaman, dan kehidupan yang lebih bahagia ya. Di sini ada Queen of Sword ya. Mereka juga apa dibilangnya, orang-orang di sekelilingmu akhirnya menghargaimu, menyayangimu, menghormatimu. Ya, yang mana dulu kemarin cuek, lebih murah senyum, yang mana kemarin marah-marah, akhirnya malu sendiri dan ya akhirnya senyum juga. Terus juga saya lihat orang melihat kamu sekarang sosok yang berbeda ya ke depannya, karena lebih tenang, lebih fokus, terus lebih privasi, nggak mau pusing ngurus orang ya, nggak mau juga gosip-gosipan ya. Dan bahkan ada yang bertanya-tanya, kamu kenapa sampai kamu sekarang kok jadi orang yang berbeda? Tetapi ya itu, kembali lagi ke dirimu, di mana ya kamu energimu habis kalau terlalu banyak terkoneksi dengan orang toksik, sehingga kamu sendiri ya menjaga energimu, jangan sampai energimu habis karena terkontaminasi dengan orang-orang yang vibrasinya di bawah kamu ya. Jadi keberuntunganmu pun mempengaruhi dari sisi vibrasi. Jadi kamu lebih introvert untuk menjaga vibrasimu, untuk menjaga energimu. Karena memang saya lihat ada beberapa yang sudah lelah dengan kehidupan, dengan kumpul-kumpul dengan banyak orang ya. Kumpul-kumpul dengan banyak orang, ataupun mungkin kumpul-kumpul di tempat yang ramai. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu merasa ya biasa aja gitu, kita ke mall apa, tapi kok capek, udah deh saya online aja gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang polanya sudah beda, nggak mau terlalu banyak keributan, keramaian, nggak mau seperti gitu, bising ya, mau tenang sendiri, nyaman, damai, putar musik lewat headset sambil rebahan, sambil memvisualisasikan kehidupan yang nyaman, sambil berimajinasi kamu ada mungkin di padang rumput yang hijau, pokoknya versi kamu, ataupun di camping di mana gitu ya, di gunung ya, bisa melihat keindahan kota di bawah gitu ya. Ataupun juga saya lihat yang versi kamu tuh, kamu lagi di samping telaga mancing ikan sambil ngopi ya, pokoknya happy aja gitu, padahal kamu ini lagi rebahan. Tetapi ya itu yang kamu inginkan, hidup yang lebih santai, bermakna dan tenang, ketimbang kumpul-kumpul bikin pusing, bikin habis duit, ujung-ujungnya gosip dan dosa dan akhirnya miskin. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana tahu bahwa energi kemiskinan itu menular, jadi nggak mau terkoneksi dengan orang-orang yang vibrasinya di bawah ya, orang-orang malas, orang-orang ngeluh, orang-orang tukang gosip, tukang nipu ya, nggak bisa dipercaya, tukang pinjam duit ya, hidup hedon ya, tidak sesuai penghasilan, sombong. Nah itu kamu nggak suka dengan orang-orang begitu. Jadi kamu akhirnya mendapatkan ketenangan dengan kesendirianmu, dan itu dari hasil kesendirianmu, ketenanganmu, vibrasimu up, dan akhirnya kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan satu persatu. Dan orang-orang pun vibrasinya akhirnya naik, di mana mereka menghormatimu.
Karena kamu menghormati dirimu, kamu tahu pantas dirimu untuk dicintai, disayangi, dihormati, dan akhirnya mereka menghormati, menyayangi, mencintaimu. Jadi kamu dikelilingi dengan penuh cinta kasih. Ya, jadi hidupmu akan berubah. Kerjaanmu beres, hidupmu tenang, pokoknya semua dimudahkan. Orang-orang yang dulu cuek akhirnya ramah, dan kamu dipenuhi dengan cinta. Ibaratkan bahagia. Ya, ada uang, pinjaman lunas, ya, bebas secara finansial. Bebas secara finansial nih maksudnya bukan banyak uang yang triliuner, tidak, tetapi kamu tuh kayak macam ya udah, saya punya kebutuhan 5 juta ya, tetapi tabunganku masih ada 50 juta ya, jadi saya masih bisa pakai gitu. Toh kalau macam saya punya kebutuhan 5 juta tapi saya bisa happy untuk mungkin ke salon, mau ke kerimbat, mau pijit, mau nge-gym, mau makan-makan nongki-nongki, ya habis sejuta nggak apa-apa, jadi 6 juta ya kan, masih ada uangku 50 juta di tabungan ini contoh ya. Berarti sisa berapa itu? Masih ada lah, tidak lebih. Jadi kamu bisa bebas secara finansial tetapi bertanggung jawab, bukan yang menghabisi uang ya. Dan rezekimu bagus karena kamu merasa bahwa penghasilanku juga up. Ke depan ya saya penghasilanku 8 juta. Jadi kalaupun saya kasih habis 6 juta masih ada penghasilanku ke depan 8 juta. Nah ini ya. Jadi ada tabungan, nggak ada hutang ya. Jadi kalaupun mungkin sekarang kondisinya kamu ada hutang, pelan-pelan hidupmu akan terarah. Dimana kamu tidak akan mengambil hutang lagi. Kamu akan lebih hidup dengan tenang aja, dengan kehidupan yang sederhana. Dan tanpa beban, tanpa ada validasi, dan yang pastinya hidup penuh dengan ketenangan aja sih, nggak ada tekanan dari sisi finansial, karena enjoy, happy, tanpa ada dibilangnya tuntutan untuk bayar hutang ya. Nah ini, jadi saya lihat untuk hidupmu ke depannya lebih baik, lebih bermakna, lebih tenang, lebih enteng ya. Ada beberapa juga yang saya lihat sakit-sakitan akhirnya bisa pulih pelan-pelan ya. Mungkin kamu pola hidupmu dirubah, dari gaya hidupmu juga berubah, pola makanmu ya juga dirubah. Nah ini akhirnya kamu bisa pulih, badanmu enteng ya, pikiranmu lebih fresh, lebih kerjanya gesit ya. Nah ini, jadi kondisi saat ini mungkin kamu lagi sakit dan lagi pusing mumet ya, itu karena pikiran juga. Kadang-kadang pikiran itu yang akhirnya membuat kita sakit ya, dan dari pola makan, pola istirahat juga. Jadi kamu rubah semuanya dan akhirnya kamu mendapat kesehatan itu. Dimana ya itu, kamu akhirnya lebih mencintai dirimu ya. Karena kamu mencintai dirimu sehingga kamu akhirnya memberikan yang terbaik untuk dirimu, dari makanan, dari olahraga. Kamu kalau stres lebih mendengarkan musik-musik klasik. Terus juga ya sama, kalau badanmu pegel-pegel kamu ke massage ya. Tidak kayak dulu, aduh uang pergi ke ini, nggak usah. Sekarang nggak, ya sudah, kita happy dulu gitu. Uang nanti malah kita cari. Jadi nggak takut miskin kamu. Dimana kemarin kamu takut miskin, sekarang nggak ya. Karena kamu tahu bahwa kamu kaya, kamu penuh kelimpahan, dan kamu pantas untuk menerima berkat dari semesta yang berlimpah. Nah itu, jadi kamu pola hidup kamu lebih berubah, lebih teratur, lebih terarah, dan yaitu dipenuhi dengan cinta kasih dari dirimu dan cinta kasih dari orang lain untukmu. Wah nih ya, ini yang saya lihat dari kondisimu ke depannya, di mana kamu dipenuhi dengan cinta kasih ya, dari orang-orang yang memang baik, dan dipenuhi dengan cinta kasih dari orang-orang yang pernah menjahatimu dulu dan akhirnya berubah. Karena vibrasimu berubah, akhirnya mereka dari yang jahat menjadi baik kepadamu. Dan akhirnya ya hidupmu lebih enteng. Bahkan ada orang jahat itu malu ya, karena kebaikanmu, dimana kamu tetap bisa memberikan pemaafan untuknya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kehidupan mendatang lebih baik. Semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisial zodiak dari mereka-mereka yang terkoneksi denganmu, yang mana akhirnya merajakan dan meratukanmu, berbuat baik kepadamu dan mencintaimu ya. Kira-kira siapa saja mereka yang terkoneksi dalam readingan ini, yang akhirnya memberikan cinta dan memudahkan jalanmu untuk menuju impianmu. Kita lihat untuk inisialnya dulu. Baik, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf D,
ada huruf V, G, Q, J, C, W, N, P, R, O, K, U, F, Z, E, S, dan I. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan dirinya yang berzodiak Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, dan Taurus. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk kota dan negara ya. Dimana kalau kota ini mungkin kota kamu ya yang bisa menjadi hoki untukmu, ataupun orang-orang yang dari kota ini asal ini yang akhirnya membawa keberuntungan untukmu, ataupun mereka-mereka yang terkoneksi tadi ya, yang mana akhirnya membawa cinta kepadamu, entah kotanya, entah orang sukunya ya, diwakili oleh kotanya, ataupun apapun, kamu yang menyesuaikan saja. Yang pastinya ini kota pembawa hoki untukmu, yang mungkin saat ini kamu berada di kota yang saat ini kamu tempati, ataukah suatu saat nanti kamu pergi ke tempat itu dan akhirnya kota itu yang membawa hoki kepadamu, ataupun negara itu kalau seandainya kamu terkoneksi dengan negara ya, atau orang dari negara itu yang akhirnya membantumu untuk bisa meraih impianmu ya. Oke, saya mulai dulu dari kota. Baik, untuk kota di sini kamu terkoneksi dengan Seram, Manado, Jambi, Gorontalo, Jayapura, Padang, Medan, Nabire, Denpasar, Sorong, Mamuju, Aceh, Surabaya, Manokwari, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Sofifi, Banjarbaru, Lampung, Merauke, Kupang, Palembang, Palu, Jakarta, Pekanbaru, Bandung, Ambon, Makassar, Tanjung Pinang, dan Tanjung Selor ya. Jadi inilah kota hoki untukmu, atau orang-orang pembawa hoki yang berasal dari kota ini ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dan kita lihat juga untuk negara sama, kota negara itu membawa hoki untukmu, ataupun orang yang berasal dari negara itu yang akan membawa hoki untukmu. Kita lihat untuk koneksi negara, di mana kamu terkoneksi dengan New Zealand, Malaysia, Kanada, ada juga Thailand, Filipina, Meksiko, Inggris, Austria, Korea, Amerika, Turki, Belanda, Denmark, China, Australia, Singapura, Rusia, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, India, dan Swiss. Oke, dan semoga resonate. Dan untuk angka hoki, kita lihat angka hoki untukmu. Ya, angka hoki ini adalah entah tanggal, entah nomor A, B, C ya, ataupun apapun yang terkoneksi denganmu dan dirinya ya, yang pastinya nih angka keberuntunganmu ya. Kira-kira apa saja angka keberuntungan? Kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan ada angka 5, ada angka 9, 7, 1,
angka 2, 3, dan 0. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya semoga ke depan hidup kamu lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.